Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, Ibu Astuti Mustaqim SPD MPD. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Sulfiana sebagai presentator pertama, Putri Monica Pontolondo sebagai presentator kedua dan kelima, Zalzabilah Ahmad-Yani sebagai presentator ketiga, Zahra Putri Rahadian sebagai presentator keempat, dan yang terakhir Muhammad Rizky sebagai presentator ke-6. Marilah kita perhatikan dengan baik dan seksama dari kelompok kami yang akan mempresentasikan materi dengan judul Perencanaan dalam Manajemen. Perkenalkan, saya Nabila Sulfiana dengan NIM 220901502133. Di sini saya selaku presentator pertama yang akan menjelaskan pengertian perencanaan dan manajemen. Perencanaan merupakan sebuah tahap yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan merupakan tahapan terpenting dari semua fungsi-fungsi manajemen lain, karena tanpa perencanaan fungsi lainnya tidak akan berjalan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai penyusunan langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan manajemen merupakan sebuah proses dalam siklus kerangka kerja yang memiliki keterlibatan dengan bimbingan pengarahan dengan tujuan-tujuan yang terstruktur. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah proses dasar dari fungsi manajemen yang sangat penting dalam menentukan arah kegiatan selanjutnya. Dengan adanya perencanaan, maka suatu kegiatan akan menjadi lebih terarah. Hasil perencanaan baru akan diketahui pada masa depan. Agar risiko yang ditanggung itu relatif kecil, hendaknya semua kegiatan, tindakan, dan kebijakan direncanakan terlebih dahulu. Dalam suatu proses rencana, ditetapkanlah tujuan yang ingin dicapai dan pedoman-pedoman untuk mencapai tujuan itu. Shalom, perkenalkan nama saya Putri Monica Pontolondo dengan NIM 220901502134. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan yaitu dalam manajemen, fungsi perencanaan sangatlah jelas, yaitu sebagai penentu langkah berikutnya. Perencanaan mengandung unsur-unsur sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya. Adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan perencanaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zalzabilah Ahmad-Yani dengan NIM 220901502132. Tujuan perencanaan: 1. Sebagai optimalisasi atau pemetaan. 2. Sebagai pendahuluan pelaksanaan. 3. Sebagai gambaran komprehensif kegiatan-kegiatan. 4. Sebagai tolak ukur atau arahan dalam pencapaian tujuan. 5. Sebagai alat untuk mengilustrasikan sebagai kesulitan. 6. Sebagai standar pengawasan. Sekian dari saya akan persilakan ke pematerian selanjutnya. Perkenalkan, saya Zahra Putri Rahadian dengan NIM 220901502135 dari kelompok 2. Di sini saya akan menyebutkan ruang lingkup perencanaan. Ruang lingkup perencanaan dipengaruhi oleh yang pertama, perencanaan dari dimensi waktu yang terbagi menjadi 3 poin. Poin pertama yaitu perencanaan jangka panjang, yang kedua perencanaan jangka menengah, dan yang ketiga perencanaan jangka pendek. Yang kedua, perencanaan dari dimensi spesial terdiri dari yang pertama perencanaan nasional, dan yang kedua perencanaan regional, dan yang ketiga perencanaan tata ruang. Yang ketiga, perencanaan dari tingkat teknik perencanaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya, proses pembuatan rencana. Untuk membuat suatu rencana ada beberapa tindakan yang harus dilalui. Tindakan-tindakan atau langkah-langkah tersebut yaitu menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis,
mengadakan kemungkinan atau faktor pendukung dan penghambat, membuat sintesis, menyusun rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 22090150131. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan perencanaan dan kekurangan perencanaan. Kelebihan perencanaan yaitu 1. Membantu manajemen untuk menyelesaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. 2. Memungkinkan manajemen memahami keseluruhan gambaran operasi yang diinginkan. 3. Membantu penempatan tanggung jawab secara lebih jelas dan tepat. 4. Memberikan cara pemberian perintah beroperasi. 5. Memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. 6. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah untuk dipahami. 7. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. 8. Menghemat waktu, usaha, dan dana. Kekurangan perencanaan yaitu 1. Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan terkadang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. 2. Perencanaan cenderung menunda kegiatan. 3. Perencanaan memungkinkan terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. 4. Kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penempatan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi. Itulah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.